Dan pemirsa, kita akan kembali berdialog dengan Mas Prihadi, jurnalis senior dan pemerhati manajemen bencana terkait dengan sejumlah faktor ya Mas Prihadi yang mempengaruhi adanya bencana-bencana ekstrim ini. Jadi kalau dari pandangan Mas Prihadi untuk sejauh ini dari Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara, apa faktor utamanya? Faktor utamanya seperti tadi saya sempat sampaikan bahwa siklon Senyar ini hanya trigger. Faktor-faktor Senyar ini adalah faktor atmosferik yang memang nggak bisa diapa-apain kecuali adanya teknologi modifikasi cuaca. Tapi hal-hal ketika kemudian kita diperlihatkan terkait dengan kayu, banjir segala macam itu adalah faktor-faktor yang sudah ditabung sebelumnya, ditabung tanda kutip. Jadi resiko hidrometeorologinya sudah ada, Senyar itu hanya sebagai triggernya aja. Dan yang saya mau tekankan bahwa memang pada akhirnya bencana ini amat sangat luar biasa gitu kan, 3 provinsi sekaligus. Dan ini akan menjadi tantangan lebih karena akses jalan yang terputus. Kemudian juga tadi warga tadi mengatakan bahwa komunikasi terputus, listrik terputus, bahkan dari luasan dan cakupan wilayahnya juga amat sangat luas. Ini yang menjadi tantangan buat BNPB, TNI, Polri, karena sumber dayanya harus dibagi menjadi 3 wilayah yang cukup luas. Sehingga meskipun upaya percepatan ini, bantuan logistik dipercepat, tapi ada tantangan-tantangan sendiri yang tadi saya katakan, akses yang terputus. Jadi memang, tapi itu pun juga sudah diantisipasi kan. Ketika jalan terputus, sudah dibikin semacam posko untuk hubungan udara, bantuan udara di Taruntung. Ini yang semoga saja bisa mengakselerasi bantuan kepada warga. Dan juga jalur komunikasi sudah perlahan baik kembali, listrik juga mudah-mudahan segera diatasi sehingga warga benar-benar tidak lagi terisolasi, komunikasi bisa dipercepat sehingga keluarga-keluarga yang merasa kehilangan kontak bisa terhubung. Saya sempat memiliki teman di Takengon yang juga menjadi korban. Lokasi rumahnya itu 1 kilometer dari lokasi banjir gitu kan. Saya hanya mengatakan bahwa mungkin jalur komunikasi masih terhambat seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika kemudian teman saya itu kirim pesan bahwa keluarganya sudah baik-baik aja. Jadi memang hal ini amat sangat di luar perkiraan kita kan. 3 provinsi sekaligus. Desember memang diperkirakan musim hujan di wilayah Sumatera bagian utara hingga sisi wilayah barat Sumatera. Ditambah lagi dengan Senyar. Jadi ibaratnya debit airnya sudah cukup optimal, maksimal, daya tampungnya nggak punya, pendangkalan, alih fungsi lahan seperti itu. Itu hal-hal yang memang menjadi penyebab kenapa Indonesia hari ini menghadapi bencana dengan cakupan luasan yang cukup masif seperti itu. Baik, jadi ada faktor memang cuaca, ada juga faktor memang kesiapsiagaan dari manusianya itu sendiri ya. Kalau kita bicara soal kesiapsiagaan, mungkin masyarakat, kalau kita bicara soal masyarakat, mungkin masyarakat sudah siap siaga. Tapi itu tadi kan ketika BMKG sudah memberikan peringatan early warning system, kemudian juga pemerintah setempat sudah menjadi komando lapangan, masyarakat sudah menerjemahkan, mengimplementasikan, itu dalam kondisi normal. Ketika kita berhadapan dalam kondisi yang tidak normal, ada hal-hal lain yang memang harus diseriuskan, dipikirkan, diantisipasi, dan kita tidak bisa bicara soal mitigasi di saat tanggap darurat ini. Seperti itu. Kita lebih fokus ke bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan logistik yang cepat, kemudian juga bisa menyelamatkan warga dengan evakuasi, dan bisa membangun hal-hal atau bisa menghidupkan kembali masyarakat, terutama membangun psikologinya. Karena mereka pasti terisolasi, merasa sedih seperti itu. Itu yang harus juga dijaga. Oke, baik. Mas Prihadi, kita masih akan bahas lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Mas Prihadi dan pemirsa. Breaking Metro TV masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Prihadi selaku jurnalis senior dan juga pemerhati manajemen bencana. Mas Prihadi tadi sudah dijelaskan memang sebenarnya mitigasi itu sudah dilakukan. Tapi ketika sudah kejadian memang sudah ada beberapa faktor-faktor yang agak miss begitu ya. Nah, untuk saat ini Mas Prihadi, apa yang bisa dilakukan baik untuk stakeholder terkait dan juga masyarakat dalam menghadapi bencana yang masih akan terjadi juga sampai Desember nanti? Oke,
kalau menghadapi bencana sampai dengan potensi bencana sampai dengan bulan Desember paling tidak tetap early warning system terkait dengan cuaca harus itu udah menjadi bagian dari tupoksi dari BMKG dan BMKG memang selalu rutin memberikan informasi early warning system gitu kan dengan akurasi yang sudah di atas 85% gitu kan. Kita tinggal bagaimana mau menerjemahkan itu atau mau melakukan menerjemahkan dan mau menerapkan terkait dengan early warning system seperti itu. Dan kalau kita bicara soal konteks sekarang ini juga bahwa data-data komunikasi dengan wartawan, media ini sudah cukup dilakukan ya. Pada akhirnya kan kita media-media pun juga sudah melaporkan dari berbagai macam wilayah. Nah, sebagai penyambung lidah dari masyarakat, itu pun juga pada akhirnya peran media juga bisa memberitahu tuh kepada stakeholder bahwa ada daerah-daerah atau ada warga-warga yang masih terisolasi. Itu yang kemudian bisa mempercepat bantuan. Tadi kan saya katakan bahwa dengan 3 cakupan wilayah yang cukup tersebar dan luas, ini sumber daya dari BNPB, TNI, Polri itu amat sangat terbagi. Jadi peran media, masyarakat pun juga ketika mendapatkan informasi bisa langsung memberikan. Jadi kita dalam hal ini komunikasi mesti harus terjalin dan itu tidak cuma dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. Sehingga pada akhirnya bisa dikelola oleh pemerintah pusat untuk bisa segera memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Selain itu juga saya rasa bahwa tiap kali konferensi pers dari Kepala BNPB pagi sore itu juga menjadi bagian dari rujukan kita bahwa bantuan dan resiko dan dampak yang dihadapi oleh masyarakat saat ini nggak cuma sekedar harus dilakukan oleh pemerintah, tapi juga masyarakat juga seperti itu. Tapi nggak kemudian setiap dari kita harus masuk ke wilayah. Jadi masih harus terkoordinasi, terkomando seperti itu. Nggak yang kemudian sporadis hanya karena pengen bantu mereka datang ke lokasi. Bisa saja difasilitasi oleh BNPB, dikumpulkan di satu titik wilayah untuk kemudian bisa disebarkan seperti itu. Karena yang kalau saya baca yang menjadi kendala itu adalah pendataan sebenarnya. Jumlah warga yang lansia di satu titik itu berapa warga, berapa banyak bayi, itu yang juga menjadi kendala. Dalam 1-3 hari ini mungkin datanya masih belum terlalu ajak, tapi mudah-mudahan 4 hingga 5 hari ke depan sudah mulai ajak, sudah mulai bisa terdistribusi dengan baik, sehingga masyarakat sudah bisa menerima bantuan secara reguler seperti itu. Baik, Mas Prihadi, kita masih akan bahas juga lagi terkait dengan faktor-faktor juga mitigasi serta langkah-langkah komunikasi dan koordinasi ya antar stakeholder, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Baik. Mas Prihadi. Pemirsa, bagian TV akan kami lanjutkan bersama rekan Jose Nicole untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.